Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, para pemirsa An-Nabawi TV, shaimin dan shaimat di mana saja berada rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai pribadi muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang telah maupun yang sedang kita laksanakan, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa merujuk kehidupan kita sehari-hari kepada apa yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pemirsa An-Nabawi TV di mana saja berada rahimakumullah. Pada saat ini perkenankanlah saya Al-Fakir akan menyampaikan kuliah Ramadan dengan tema hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Apa sebetulnya sunnah itu? Sunnah dalam pandangan fuqaha berbeda dengan sunnah pandangan muhaddisin. Kalau sunnah berdasarkan muhaddisin dalam ilmu hadis, itu adalah apa-apa yang melekat dan mentradisi pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Berarti puasa Senin dan Kamis adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnah dalam pandangan fuqaha atau para ahli fikih, sunnah itu adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu apabila dikerjakan maka dia akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak mendapat dosa. Dengan kata lain, yusabu ala fa'ilihi wa la yu'asabu ala tarikihi. Tidak akan mendapat pahala bagi yang menunaikannya dan juga tidak mendapat apa-apa bagi yang meninggalkannya. Itulah sunnah dalam dimensi ilmu fikih. Yang saya maksud sekarang ini akan saya jelaskan adalah pengertian sunnah dalam ilmu fikih. Ibadah sunnah adalah satu hal yang sangat penting sebetulnya dalam rangka menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Bahkan dijelaskan dalam satu keterangan di dalam kitab Maraqil al-Ubudiyah. Ini merupakan syarah atau komentar dari matan kitab Hidayah al-Hidayah yang ditulis oleh
Abu Hamid Al-Ghazali. Di sana jelaskan wala yazalul abdu yataqarrabu, dan tidak ada henti-hentinya seorang hamba itu mendekatkan diri atau yatahabbabu, yaitu mencintai ilayya kepadaku, kata Allah, binawafil dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang dimaksud ibadah nawafil atau ibadah sunnah adalah at-tatawwu min jami'i sunufi al-ibadat, yaitu adalah ibadah sunnah dari segala bentuk-bentuk ibadah. Hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Li'anna alladhi yu'addil farda, karena sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah fardu qad yaf'alu khaufan minal uqubah, yaitu terkadang mereka mengerjakan ibadah wajib itu karena ada perasaan takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam beban atau keterpaksaan. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah wajib itu, maka dia merasa berdosa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'addin nawafila, sedangkan orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah layab aluha, dia tidak akan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu illa isaran lil khidmah, kecuali dia adalah mendahulukan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan daripada ibadah sunnah. Dengan kata lain, bahwa orang yang mengerjakan ibadah sunnah karena didasarkan merasa khidmah atau keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Nabawi TV rahimakumullah. Bahkan keistimewaan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu putra daripada Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau ditanya tentang masalah kemuliaan daripada bulan dari 12 bulan. Beliau mengatakan bulan yang paling mulia daripada 12 bulan dalam setahun adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Kata beliau, karena salah satu alasan beliau, li'anna sawaba nafli fihi kasawabil fardi. Karena bahwa pahalanya ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu adalah sama dengan ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan pahalanya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Nabawi rahimakumullah. Oleh karena itu, izinkanlah Al-Fakir akan menguraikan beberapa amalan-amalan sunnah yang seyogianya dikerjakan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena ibadah sunnah ini fungsinya adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Dan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini ibadah sunnah pahalanya setara dengan ibadah wajib. Dan ini tidak pernah terjadi di bulan yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama, sunanus saum, tentang sunnah-sunnah puasa, yaitu adalah yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Setelah kita yakin betul masuk waktu maghrib. Apabila kita sudah yakin betul-betul masuk waktu maghrib, maka kita dianjurkan segera berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, maka hukumnya kita tidak mendapat sunnah, pahala sunnah dari Rasulullah SAW yang telah mencontohkannya. Tapi juga jangan sampai keduluan, karena kalau kita keduluan mendahului waktu bulan maghrib walaupun 1 menit, kita sudah berbuka puasa, maka hukumnya batal puasanya hari itu dan kita wajib qada selama 1 hari yang kita batalkan pada saat itu. Kenapa demikian? Karena dalam satu kaidah dijelaskan al-aslu baqa'u makana ala makana. Karena asalnya kita berbuka puasa walaupun kurang 1 menit itu adalah siang. Karena puasa itu adalah siang, bukan malam. Mana yang namanya siang? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi.
Itulah yang namanya siang. Dari mulai terbit fajar yaitu subuh sampai terbenam matahari itu adalah siang. Barang siapa yang berbuka puasa walaupun 1 atau 2 menit sebelum waktu maghrib berarti dia berada di posisi siang. Artinya batal puasanya. Jadi begitu. Jadi kita dianjurkan kalau sudah yakin betul masuk waktu maghrib maka segeralah berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Supaya badan kita cepat kuat dan sehat kembali dan juga tidak ketinggalan, tidak masbuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sebagaimana dijelaskan dari An-Sahil bin Sa'id bin Sa'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Tidak henti-hentinya manusia berada dalam kebaikan atau senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan ma ajalul fitra, apabila dia itu senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang berbuka puasa dengan segera atau menyegerakan berbuka puasa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, maka pada saat itu dia berada dalam senantiasa dalam kebaikan karena dia menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, sunnah daripada berbuka puasa adalah al-iftar bit tamar wal ma, yaitu berbuka puasa dengan tamar, dengan korma dan dengan beberapa teguk air. Ini kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau berbuka puasa senantiasa dengan korma. Kalau saya kan bukan orang Arab, korma sulit. Saya pikir korma tidak sulit di Indonesia. Apalagi bulan Ramadan, di mana saja korma ada. Kalau kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah, sebaiknya walaupun hanya 3 butir, kita usahakan berbukalah dengan korma, baru dengan hal-hal yang lain. Tetapi kalau memang sulit kita memperoleh korma tersebut, maka kita bisa dengan hal-hal yang manis, misalnya dengan kolak dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah sunnah. Jadi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, kita tidak dapat pahala sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis An Anas, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubtiru ala rubatin. Bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa itu dengan rutobat. Apa itu rutobat? Yaitu adalah kurma yang mengkel. Qabla ayusalliya, yaitu sebelum dia mengerjakan sholat maghrib. Failam takun rutobatun fa'ala tamaratin. Apabila itu korma mengkel tidak ada, bisa dengan korma yang biasa. Failam takun hasawati min ma. Apabila enggak ada juga, yaitu dengan beberapa teguk air. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu berbuka puasa tidak berlebih-lebihan, sangat sederhana sekali. Hanya beberapa butir korma dan beberapa teguk air. Kalau kita, Masya Allah, itu di meja berbuka puasa, apa saja ada bermacam-macam makanan. Kita makan sebanyak-banyaknya, kita minum sebanyak-banyaknya. Masya Allah, ya. Ini sih yang mengakibatkan di saat kita nanti sholat maghrib atau sholat tarawih, kita menjadi kelelahan dan tidak energik. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga yaitu takhirus sahur. Sunnah yang ketiga bagi orang berpuasa adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur. Sebetulnya jam berapa kita idealnya makan sahur? Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam satu keterangan diperkirakan kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Berapa menit? Kira-kira jam 4 lah. Jam 4 sebelum subuh atau 30 menit sebelum imsak, kita lakukanlah itu makan sahur.
Kenapa? Karena ini adalah tuntunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahur barakah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian semua, karena sesungguhnya di dalam sahur itu mengandung berkah. Apa itu yang dimaksud dengan berkah? Yang pertama adalah kita telah mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah itu sahur. Jadi kalau kita nggak sahur walaupun kita kuat, kita tidak mendapat pahala sunnah karena tidak kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya orang itu kalau bersahur males bangunnya, males makannya. Nah, ini Rasulullah senantiasa dia makan sahur. Yang kedua adalah supaya dia lebih kuat di siang harinya kalau dia makan sahur. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW mencontohkan sebaiknya sahurnya itu diakhirkan. Ya, bukan nggak boleh sahur jam 2, jam 3, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Sunnahnya itu adalah sahur diakhirkan, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran sebelum datangnya subuh. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ummati bi khairin ma akharru sahur wa ajalul fitrah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Senantiasa umatku berada di dalam kebaikan apabila dia mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Inilah saudara-saudara sekalian, para pemirsa An-Nabawi TV di mana saja berada. Kemudian yang keempat yaitu it'amu ta'am ala shaim, yaitu memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajru shaim, maka dia akan mendapat satu pahala orang yang berpuasa itu. Walayan kusumin ajri shaim syai'un, dan dia tidak akan dikurangi pahala puasanya sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kalau kita memberi berbuka makan untuk berbuka puasa, satu orang saja kita akan mendapat satu pahala dari orang yang kita beri makan itu. Bagaimana kalau kita bisa memberi makan berbuka puasa 10 orang, kita akan mendapat pahala puasa 10 orang. 11 dengan pahala puasa kita, subhanallah. Sedangkan satu pahala puasa saja, kita tidak tahu berapa jumlahnya pahala puasa itu. Rasulullah SAW sendiri pun dirahasiakan berapa besar pahala puasa itu. Karena puasa adalah termasuk ibadah sirriyah, yaitu adalah ibadah yang rahasia. Karena yang tahu kita puasa atau tidak pada hari itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pun pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu persisnya, karena nanti pahala puasa itu akan diberikan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah yang punya kelebihan makan berbuka puasa, kita bagilah tetangga kita, saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, kemudian tidak punya persiapan untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya adalah kasratus shadaqah fi Ramadan, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan an Anas, dari Anas kila ditanyakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala, yaitu shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah itu kapan saja bagus, di bulan apa saja pun bagus, di luar Ramadan bagus, tetapi Nabi banyak memilih bersedekah, menganjurkan di bulan suci Ramadan, karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ibadah sunnah pahalanya setara dengan yang wajib, sedangkan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Nabawi TV di mana saja berada. Yang terakhir adalah kasratu zikri wa du'a wa qiraatul Quran. Kemudian yang keenam, kita juga dianjurkan yaitu banyak berzikir kepada Allah.
Ya karena orang yang berpuasa itu diamnya saja sama dengan membaca tasbih. Tidurnya saja bernilai ibadah. Bagaimana kalau kita benar-benar membaca tasbih, membaca istighfar, bermacam-macam kalimat-kalimat zikir yang mendekatkan diri kepada Allah kita baca, betapa besar pahalanya. Dan juga kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada awat mustajabah. Doa-doa yang kita sampaikan di bulan Ramadan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah manhaj. Al-Quran ini adalah imam kita. Nanti salah satu soal kubur adalah nanti kita akan ditanyakan, wa ma imamuka. Apa imamu di dunia, peganganmu, manhajmu? Yaitu tentunya jawabannya Al-Qur'anu imami. Bagaimana kita akan bisa berimam kepada Al-Quran kalau kita sendiri saja Al-Quran tidak punya? Sementara kita saja tidak pernah memegang Al-Quran. Kita lebih banyak memegang handphone daripada Al-Quran. Kita lebih banyak membuka handphone daripada membuka Al-Quran. Kita lebih banyak membaca handphone daripada membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah satu amalan yang nanti kelak di akhirat di alam kubur akan menemani kita. Ada dua amalan yang nanti di alam kubur menjelma menjadi makhluk yang akan menemani kita, yaitu yang pertama adalah amalan puasa, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Man ja'alal Quran amamah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran dia baca, Al-Quran dia pahami, Al-Quran dijadikan panduan hidupnya, maka qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu, barang siapa yang menjadikannya Al-Quran wara'a zahrihi, yaitu di belakang punggungnya, Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dihiraukan, diamalkan, malah Al-Quran ditinggalkan, maka Al-Quran nanti akan mengiringnya ke nerakanya Allah. Saqahu ilan nar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, Iqra'ul Quran, bacalah itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran nanti kelak di akhirat akan datang memberikan pertolongan, pembelaan, syafaat kepada orang yang membacanya. Inilah Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Nabawi TV di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan beberapa hal-hal yang sunnah dilakukan bagi orang sedang berpuasa dapat kita lakukan. Karena ibadah sunnah adalah sangat penting untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Dan yang kedua, ibadah sunnah adalah di bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan ibadah-ibadah yang wajib. Subhanallah. Sangatlah rugi apabila kita tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang telah maupun yang sedang kita laksanakan, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan dan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.